Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua akan membahas perbedaan jin, setan, dan juga iblis kayak gitu. Karena jujur gua pribadi sangat-sangat sangat-sangat penasaran geng dengan tiga kata ini geng. Apa sih jin itu, apa setan itu kayak gitu kan. Gua selalu terngiang-ngiang kayak gitu geng. Dan alhamdulillah gua juga udah tahu gitu kan, dan akan gua share di video ini kayak gitu. Dan keterangan-keterangan yang gue sampaikan di video ini bukan atas opini gue pribadi ya geng, atau argumen gue pribadi lah, bukan, tapi bersumber dari Al-Quran kayak gitu geng. Pertama kita bahas jin dulu nih geng. Jin adalah makhluk kayak gitu. Kenapa makhluk? Karena dia juga sama kayak kita manusia geng. Bukan dari segi apa sih fisik, bukan ya geng. Dia sama dalam beberapa aspek atau hal kayak gitu. Contoh nih, dia sama-sama diperintahkan untuk ibadah gitu kan, sama-sama disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa gitu kan, sama tuh kayak gitu. Itu diantaranya geng. Terus juga dia sama-sama punya rasa lapar, dia juga sama punya rasa haus, dahaga kayak gitu geng. Dia juga sama ada peperangan, ada beberapa hadis Nabi yang menyampaikan kayak gitu geng. Bukan atas opini gue pribadi ya, sekali lagi gue ingatkan. Dan bangsa jin juga nih geng, ada yang Islam dan ada juga yang enggak kayak gitu. Jadi mereka pun punya ideologi masing-masing kayak gitu kan. Kayak kalau di kitanya mah kayak ada yang komunis gitu kan, ada yang liberalis, ada yang ateis kayak gitu, ada yang Islam kayak gitu. Mereka pun sama kayak gitu. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Jin kayak. Seperti yang ada di samping kanan gua nih. Itu keterangannya dan dasar yang gua ambil gitu kan, sehingga gua bisa menyampaikan di video ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang beranggapan semua jin itu nggak bener gitu, enggak geng. Jin ada yang muslim, ada yang non muslim juga. Jin juga ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Ada yang pemarah, ada yang penyabar kayak gitu. Sesuai Quran surat Al-Jin yang gua cantumkan di samping kanan gua kayak gitu. Jadi nggak semuanya buruk kayak gitu kan. Kita lanjut ke pengertian tentang setan kayak gitu kan. Setan merupakan sifat nih kayak. Jadi bukan makhluk ya, sifat. Tapi kebanyakan di antara kita gitu kan, kebanyakan di antara kita mengartikannya dan menyampaikannya itu dengan dengan sinonim gitu geng, atau dengan pengertian bahwa itu adalah makhluk kayak gitu geng. Contoh nih ya, contoh gue tadi ngeliat setan nih di tempat angker tadi gitu kan, atau di desa angker tadi kayak gitu. Padahal maksud si orang yang ngomong ini nih, maksud si pembicara ini bukan setan sifat, bukan geng, tapi jin kayak gitu geng. Jin yang menyerupai pocong misalkan, atau jin yang menyerupai kuntilanak kayak gitu. Cuman dia nyebutnya setan karena udah template kayak gitu, udah template dan juga udah menjadi udah menjadi kebiasaan lah. Bahkan gue pun sama kayak gitu kan. Ada tuh video gue yang membahas apakah jika kita melewati gitu kan tempat angker, kita harus izin dulu nih kepada makhluk halus kayak gitu kan. Videonya udah tayang tuh beberapa hari yang lalu. Gue juga di situ menyebut jin dengan kalimat setan kayak gitu kan. Cuman maksud gue adalah jin kayak gitu kan, karena setan bukan makhluk kayak gitu kan. Jadi setan tuh gelar atau predikat atau ya sifat lah, bahasa gampangnya kayak gitu kan. Jadi kita manusia pun bisa digelari setan, bisa. Karena kan itu sifat pembohong, sifat sombong kayak gitu, sifat ingkar kayak gitu kayak. Jin pun sama, bisa dilabeli setan kayak gitu. Jadi setan bisa buat semua makhluk kayak gitu kan. Karena kan dia konotasinya gelar gitu kan, gelar atau predikat lah kayak gitu, bukan makhluk kayak gitu kan. Cuman kebanyakan dari kita emang sih nyebutnya itu dan mengartikannya setan adalah makhluk kayak gitu kan. Cuman nggak semua juga, cuman kebanyakan kayak gitu. Kita lanjut ke pengertian iblis kayak gitu. Iblis adalah makhluk kayak gitu. Kenapa gue sebut makhluk? Karena dia bisa beranak penak kayak gitu kan. Dia pun sosok yang bisa mempengaruhi juga nih kan. Dan juga dia dibebankan kayak sholat, zakat dulunya ya geng, dulunya. Cuman karena dia melanggar perintah Allah gitu kan, salah satunya adalah untuk sujud menghormati Nabi Adam gitu kan. Jadi pada saat itu kita flashback ya geng, flashback ke belakang ketika manusia belum diciptakan ya geng. Di situ baru ada malaikat dan juga iblis kayak gitu geng. Dan pada saat itu iblis juga di surga kayak gitu kan. Cuman namanya bukan iblis, bukan ya. Gue lupa namanya apa gitu kan. Cuman dia levelnya setara dengan malaikat kayak gitu kan. Nah pada saat itu Allah menciptakan makhluk baru nih yang bernama manusia. Dan manusia pertama adalah Nabi Adam kayak gitu. Ada di Quran surat yang gue cantumin di samping kanan gue keterangannya. Jadi ini bukan opini gue pribadi kayak gitu. Dan ketika Allah menciptakan Nabi Adam nih geng, Allah itu memberitahu kepada malaikat dan juga iblis nih geng,
bahwasanya akan ada makhluk baru di bumi dan dia menjadi pemimpin gitu kan di bumi. Makhluk itu adalah manusia kayak gitu. Dan pada saat itu Allah pun memerintahkan kepada malaikat dan juga iblis nih Geng untuk sujud kayak gitu. Semua malaikat pun sujud kecuali iblis kayak gitu. Iblis nggak nurut tuh, kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi derajatnya Geng. Karena kan dia diciptakan dari api. Ini menurut si iblis kayak gitu Geng. Saya tidak mau sujud kepada Adam karena saya lebih tinggi gitu kan derajatnya daripada Adam kayak gitu. Saya diciptakan dari nyala api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah gitu kan, tanah liat kayak gitu. Jadi dia merasa lebih tinggi dan dia nggak mau direndahkan kayak gitu. Padahal di sini konotasinya sujud itu bukan untuk menuhankan, bukan Geng. Jadi ini untuk menghormati doang gitu kan. Ada makhluk baru nih, hormatinlah dia gitu kan, dengan cara sujud gitu kan. Cuman iblis di sini nggak mau Geng. Nah pada saat itu Allah pun melabeli dia dengan sebutan iblis kayak gitu dan dia langsung diusir dari surga pastinya lah. Dan pada saat itu iblis pun meminta satu permintaan lagi nih Geng. Nah, ya udah ngelanggar gitu kan, udah ngelanggar terus juga udah ngelawan, minta satu lagi tuh. Makhluk satu ini. Dia meminta gue merinding. Dia meminta agar umurnya itu dipanjangkan Geng kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Dan dia akan membisikkan kayak gitu, membisikkan anak cucu Adam pastinya lah untuk mengikuti jalan yang dia tuju kayak gitu, yaitu jalan yang menyimpang kayak gitu pastinya Geng. Jadi ya pastinya dia disuruh malas sholat gitu kan, disuruh malas zakat kayak gitu pasti, suruh syirik gitu kan. Dan keterangan ini gue sampaikan nih Geng atas dasar Al-Quran ya Geng, bukan atas opini gue pribadi nih, sekali lagi gue ingatkan ya. Dan pada saat itu Allah pun mengabulkan ya Geng permintaan iblis tersebut Geng. Kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan gitu kan, maksudnya dikabulkan lah kayak gitu Geng, keinginannya untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Jadi iblis itu nggak meninggal ya Geng. Jin bisa nggak meninggal? Bisa kalau jin. Kalau iblis nggak bisa. Jin itu adalah keturunan ya Geng, keturunan dari iblis kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini yang berjudul perbedaan jin, setan dan juga iblis dari menit pertama sampai akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.